Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Jamaah subuh Masjid Darul Arqam yang dirahmati Allah. Pak kok enggak amin, Pak? Amin. Yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT atas kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di sini menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah dan muzakarah sampai waktu syuruk nanti. Kali ini saya akan menghantarkan suatu masalah sepele, tapi kita mungkin perlu untuk mempertimbangkannya menjadi hal yang penting, yaitu masalah syukur. Kenapa setiap ada acara, ada tausiah, ada pembukaan acara, selalu orang yang ngomong di mikrofon ini mengajak syukur, mari kita bersyukur. Pasti ada sebabnya. Kenapa setiap acara dibuka dengan ajakan syukur? Kan sering banyak dari dulu sampai sekarang, mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Itu maksudnya. Maksud yang utama adalah si yang bicara itu pengen ngajak, pengen ngasih tahu bahwa syukur itu wajib. Syukur itu wajib hukumnya. Jadi syukur itu bukan Bapak dianjurkan, dihimbau, tapi diwajibkan. Barang yang wajib kalau nggak dilaksanakan neraka. Barang wajib kalau nggak dijalankan kafir. Di mana wajibnya? Al-Quran berkata, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah padaku, aku akan ingat padamu, kata Allah. Dan bersyukurlah padaku, Allah berkata, dan bersyukurlah padaku, wala takfurun, jangan kafir. Washkuruni itu fi'il amar, diperintah kita bersyukur padaku. Jadi syukur itu wajib pertama. Kedua, syukur itu susah. Siapa bilang syukur itu gampang? Syukur itu susah. Kalau syukur nggak susah, Nabi kan anjurin kita untuk baca tiap habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku supaya aku bisa ingat padamu dan bisa bersyukur padamu. Syukur itu susah. Jadi elemen syukur. Pertama yang syukur apa? Wajib. Yang kedua susah. Yang ketiga, kenapa orang menyuruh syukur? Karena syukur itu sedikit. Jarang orang syukur. Bukan kata saya, kata Allah. Dalam Al-Quran disebut Waqalilun min ibadiyash syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sedikit, Allah yang berkata itu. Oleh sebab itu syukur itu jadi barang penting buat kita. Jangan main-main. Pertama dia wajib, kedua dia susah, yang ketiga sedikit. Nah, zaman Umar bin Khattab ada sahabat yang keliling Ka'bah, tawaf. Biasanya bacaan keliling Ka'bah apa? Rabbana atina juga bisa, zikir-zikir. Dia enggak. Bacaan dia Allahumma ja'alni minal qalil
Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku barang yang sedikit. Jadikan aku golongan yang sedikit. Umar bin Khattab di belakangnya nanya, "Woi, itu doa apa? Nabimu nggak ngajarin doa itu." "Ya Umar," kata orang itu, "aku mendengar ada ayat dalam Al-Quran yang berkata, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan jadikanlah aku golongan yang sedikit." Aku pengen jadi sedikit itu, karena sedikit sekali orang yang bersyukur. Jadi syukur itu susah, Pak. Syukur itu wajib, syukur itu susah, syukur itu sedikit. Yang keempat, syukur itu nentuin hidup kita. Kalau habis Bapak dari selama ini Bapak juga tidak bersyukur dengan cara yang benar, hidupnya apa, Pak? Tapi kalau bersyukur dengan cara yang benar, hidupnya enteng. Bukan saya yang ngomong, Allah lagi yang ngomong. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan mengumumkan, barang siapa yang bersyukur, aku tambah. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Ditambah enaknya, ditambah jumlahnya. Hidup lapang kalau bersyukur. Walain kafartum, kalau kamu gak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka azabku, ingat azabku sangat pedih. Jadi syukur itu penting, Pak. Biar nentuin hidup kita ke depannya. Selama kita bersyukur dengan baik, dengan cara yang baik dan benar, nggak ada masalah itu, enteng-enteng aja. Tapi lihat, banyak orang yang mengeluh hidupnya, pasti dia nggak bersyukur. Dikasih sakit sedikit, ngomel, mendung, ya banjir nih urusannya, repot hidupnya karena nggak bersyukur. Ya Pak, jadi tolong hafalin nih, yang udah hafal boleh pulang duluan. Ya. Syukur itu wajib. 2, syukur itu apa? Susah. Saya yakin mungkin Bapak ada yang udah bersyukur, tapi mungkin caranya kurang bagus. Jadi susah. Yang ketiga, syukur itu sedikit. Yang keempat, bengong. Ya, syukur itu masuk 4, baru yang saya mungkin. Apa Pak? Syukur itu wajib, syukur itu susah, sedikit yang melaksanakan. Yang keempat, enteng. Apa Pak? Enteng. Iya, enteng itu. Iya, syukur itu menentukan hidup kita. Dia ke depannya gimana, gitu ya. Mari, dalam beberapa menit ke depan ini saya dikasih waktu berapa lama ini? Sampai suruh gitu. Saya akan menjelaskan cara-cara bersyukur yang benar melalui 6 langkah. 6 langkah. Satu langkahnya neranginnya setengah jam. Jadi yang belum bawa baju ambil dulu, ambil nomor itu. 6 langkah cara bersyukur yang benar supaya hidup kita jadi enteng ke depannya. Yang pertama, syukur itu ditandai dengan langkah pertama memuji Allah alias tahmid. Nah, ini pengertian ini doang yang kita kira-kira sekarang kita ngerti. Kalau kita udah ngomong alhamdulillah, berarti bersyukur, betul, tapi cuma seperempat. Aslinya masih ada 5 lagi. Pertama jadi bersyukur, itu alhamdulillah. Nah, ini yang perintah Nabi, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemui atau mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Pujilah Allah. Alhamdulillah ini banyak caranya. Di antaranya alhamdulillah aja boleh, alhamdulillah rabbil alamin boleh, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi boleh. Pokoknya setiap mendapatkan kebaikan selalu memuji Allah. Anda bilang bersyukur seperempat.
baru seperempat. Jadi Rasulullah lain lagi. Rasulullah itu kalau dapat kebaikan, alhamdulillah. Dapat keburukan, alhamdulillah. Kalau kita enggak, ya. Kalau kita dapat keburukan, nangis. Atau kalau dapat yang nggak enak, alhamdulillah juga, tapi alhamdulillahnya, alhamdulillah, gengel, grundel. Nah, Rasulullah enggak. Rasulullah pernah disaksikan Siti Aisyah berkata begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, adalah Nabi kalau melihat sesuatu yang disukai, beliau berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan yang saya terima ini sebagai kesempurnaan nikmat. Rasulullah bilang begitu. Setiap dapat kebaikan, dapat yang disenangin, ngomongnya begitu. Lalu wa iza ra'a ma yakrahu, Nabi kalau lihat sesuatu yang kurang disukai atau dibenci, Nabi bilangnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kejadian. Itu Nabi. Ya kita niru kelengkar Pak ya. Pokoknya kita taunya alhamdulillah kalau dapat untung. Contoh, Bapak dagang, ditanya sama teman, gimana hari ini? Apa? Tapi kalau untung, alhamdulillah. Nah sekarang Rasulullah kan itu, kalau Rasulullah dagang belum laku, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi gitu ya, caranya kita pertama bersyukur adalah memuji Allah. Ya, Allah akan ridho kalau kita bilang alhamdulillah. Apa aja Pak? Alhamdulillah semua. Oke. Yang kedua nih. Cara bersyukur yang benar kedua adalah kita mengakui bahwa kebaikan yang kita terima datangnya dari Allah. Ya, yang kedua kita akui itu datangnya dari Allah. Karena Al-Quran yang suruh itu bukan kita, bukan saya yang ngarang itu. Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka apa-apa saja yang kau terima sebagai nikmat pasti datang dari Allah. Udah dinas begitu di Quran. Jadi kita kalau bersyukur itu pertama alhamdulillah, kedua kita akuin ini dari Allah. Nabi Sulaiman aja ngakuin kok waktu ada stafnya yang nawarin, saya bisa pindahin singgasananya Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Nabi Sulaiman bukti itu, wah udah datang singgasana. Lalu dia berkata apa? Hadza min fadli rabbi, ini dari Tuhanku untuk memujiku. Dia berubah, aku bersyukur atau aku kufur. Nabi Sulaiman begitu Pak. Kita lain. Kalau kita ditanya, Pak, kenapa Bapak bisa punya rumah begini gede, mobilnya banyak? Kenapa Pak? Nah ini buat pulangnya ada matahari, perginya mobil matahari, pala jadi kaki jadi kepala. Ini hasilnya. Allahnya di mana? Hilang. Itu yang diasah sama Allah. Karena dia tidak mengakui bahwa nikmat yang diterima itu datangnya dari Allah, tidak dari usaha dia sendiri. Apa bedanya dia sama Qarun? Qarun dilaknat Allah karena mau itu. Ini semua hasil usahaku. Jadi Bapak sekarang yang pernah begitu, silakan istighfar dan tobat. Maka mulai sekarang bersyukurnya pertama sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya Allah. Bangun tidur, lalu Bapak ke WC bisa kencing dengan lancar, keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Terus setiap saat nikmat yang Bapak terima, alhamdulillah. Yang kedua, kalau dapat yang agak-agak lumayan, maka ini dari Allah, bukan dari saya.
dari Allah. Jadi nanti Bapak baca Nahl ayat 53, bunyinya begitu. Segala nikmat yang kamu terima, famin Allah, datangnya dari Allah. Dua. Yang ketiga, hendaknya orang bersyukur itu selain memuji Allah dan mengakui segala nikmat datang dari Allah. Yang ketiga, orang itu menggunakan nikmat untuk taat. Menggunakan nikmat untuk taat. Dikasih tangan bagus, dikasih mata bagus, ya untuk melihat yang indah-indah, melihat kekuasaan Allah. Jangan dipakai untuk melihat yang asik-asik. Saya yakin jemaah di sini nggak mungkin kan lihat yang aneh-aneh ya, nggak mungkin ya Pak ya. Bapak ketawa, Bapak di rumah begitu. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk taati. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana dia menggunakan kenikmatan yang Allah berikan pada badannya untuk taat. Suatu hari Rasulullah tahajud Rasulullah nggak bisa kita contoh. Beliau tahajud hanya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Di tahajudnya Rasulullah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau baca Al-Baqarah dan Al-Nisa full. Kita kuliah ya Pak. Rasulullah tahajud. Siti Aisyah rupanya jatahnya malam itu. Dia lihat jengkel, ini sholatnya lama amat. Rakaat kedua ditambahin Ali Imran, Al-An'am, terus begitu. Witirnya apa lagi? Lalu Siti Aisyah ketika Rasulullah selesai salat, beliau tanya, dosamu sudah diampuni ya Rasul? Dosa yang terdahulu, dosa akan datang, dosa sekarang. Kenapa kakimu masih bengkak-bengkak begini? Apa dia Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tuh jawabnya. Jadi Rasulullah tahajud munajat itu untuk bersyukur. Kalau kita tahajud untuk minta duit, ya Allah, anakku sudah, ya kan? Jadi gunakan nikmat untuk taat. Itu ketiga. Jadi jangan bersyukur tuh begini langkahnya. Pertama memuji Allah, 2 kemudian menyebut apa? 2 mengakui kenikmatan itu datang dari Allah. Yang ketiga menggunakan kenikmatan untuk taat. Yang keempat, yang tidak kalah penting, yang keempat, hendaknya orang bersyukur kepada Allah, rajin-rajin berterima kasih kepada manusia. Nabi bersabda, "Malam yaskurun nas, lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia, dihitung tidak bersyukur kepada Allah. Bayangin, barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, dihitung tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus bisa mengecek ini kenikmatan dari Allah. Ini nggak langsung dikasih pada kita, pasti lewat orang, entah lewat apa. Pasti kenikmatan yang kita terima itu tidak langsung Allah kasih belum, enggak. Nah, kita terima kasih pada orang itu. Dan ingat, satu-satunya pihak yang sering harus kita berterima kasih pada mereka adalah orang tua. Kalau masih hidup Pak, Bapak, Ibu, lihat, ngecek, udah makan belum tuh Bapak, Ibu? Udah tua renta, jauh tinggalnya, kita cek, datengin, telepon, berterima kasih pada mereka. Makanya Quran berkata, waskurli waliwalidayya, bersyukurlah padaku kata Allah, dan bersyukurlah pada kedua orang tua. Jadi sahnya syukur Bapak itu kalau pertama memuji Allah, kedua mengakui nikmat datang dari Allah,
ketiga menggunakan nikmat untuk taat, keempat banyak-banyak terima kasih sama manusia lainnya. Sampai 4 dulu nih kan ada 6. Sampai 4 saya tanya Bapak, syukur tuh gampang atau susah? Ngaku ya. Berarti selama ini belum syukur ya? Belum. Susah. Sahnya syukur kita itu kalau dia mau tambah nikmatnya, kalau kita udah melewati ini. Jadi kita nggak pernah membanggakan diri. Misalnya kita tahu-tahu Allah kasih kita harta yang banyak. Kita selalu bilang sama istri, sama anak, sama orang tua, ini dari Allah. Bukan dari kita, dari Allah. Ya, itu nomor 4. Saya percepat. Kemudian yang kelima, syukur yang sah itu, yang Allah ridhoi dan Allah akan tambah nikmatnya. Kita mesti punya sifat qanaah. Qanaah itu artinya nerima, merasa cukup. Gak pernah kita mengeluh atau menilai sesuatu itu sedikit. Qanaah namanya. Kata Rasulullah, wa kun qani'an takun asgharon nas. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan jadi orang yang baik, manusia yang paling bersyukur. Qanaah itu begini, tidak melihat jumlah. Makanya Rasulullah bilang, may yaskuril qalil man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia nggak bisa bersyukur dengan yang banyak. Kita minta sama Allah, lalu kelihatannya nggak dikabulin, tetap alhamdulillah. Atau kita minta sesuatu tapi dikasihnya sedikit, alhamdulillah. Itu namanya qanaah. Menerima apa yang jadi jatah kita. Memang segini udah, memang segini. Jadi syukur tuh qanaah. Qanaah diawali dengan menghargai setiap pemberian Allah, sekecil apapun. Yang kedua, qanaah itu Rasulullah anjurkan supaya kalau soal dunia, lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Siapa-siapa orang yang bersahabat dengan orang kaya, tapi dia mepet hanya untuk melihat orang kaya itu dan pengen hartanya, itu namanya tamak. Jadi qanaah itu lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang datang padamu. Sedikit apapun, itu syukur namanya. Jadi siapa yang qanaah, maka dia akan bersyukur. 5. Terakhir, langkah bersyukur adalah tahaddus bin ni'mah. Dalam surat Ad-Duha ayat terakhir disebut fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu sebutkanlah. Tapi bukan buat pamer, sebutkanlah. Misalnya begini, wah ini anak baru lulus S1 di wisuda, maka bapak pengen nggak mau beri makan pada tetangga, undang. Lalu bilang, alhamdulillah anak saya udah lulus, ini sekedar kita makan-makan sebagai rasa syukur pada Allah. Boleh. Jadi tahaddus nikmat, mau ceritakan nikmat Allah kepada kita dengan harapan orang itu menjadi terkagum-kagum dengan Allah. Ya Allah, Allah Maha Adil ya. Jadi setiap ada nikmat kita ceritakan, baik pada istri, kepada ini, kepada orang lain, kita ceritakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah dan kemurahan Allah. Oke Pak, jadi itu ya, ada 6 langkah kita untuk bersyukur. Kenapa kita uraikan 6 langkah ini? Karena syukur itu wajib. Syukur itu hukumnya wajib. Kedua, syukur itu susah. Ketiga, syukur itu sedikit orang yang melaksanakan. Dan keempat, syukur itu menentukan hidup kita ke depannya nanti. Apakah kita mampu bersyukur sehingga Allah tambah nikmat kita, atau kita kufur sehingga Allah mengazab kita. Nah, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama adalah membaca tahlil,
memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, langkahnya adalah mengakui bahwa nikmat-nikmat yang datang kepada kita itu dari Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat. Keempat, banyak terima kasih kepada manusia lainnya. Yang kelima, apa yang kelima Pak? Qanaah, menerima walaupun sedikit, semuanya datang dari Allah. Perlu disyukuri. Yang terakhir, menyebut nikmat Allah hadis nikmat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Oh, langsung tutup ya? Iya. Mari kita baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih.